Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan artikel saya yang saya tulis beberapa hari yang lalu dan ditayang di media NTT Progresif tentang pandemi COVID-19 dan dalam hubungannya dengan 3 isu makro pangan di Flores. Mengapa kita penting berbicara tentang ketahanan pangan? Ya, seperti yang kita sudah ketahui, yang kita saksikan, di tengah isu pandemi ini, atau di tengah krisis pandemi COVID-19 ini, pangan itu tetap menjadi kebutuhan primitif yang tidak akan tergantikan. Ya, seperti yang kita lihat, di tengah kebuntuan sektor-sektor lain seperti transportasi, perdagangan, pariwisata, ya tetap pangan itu menjadi kebutuhan yang tidak akan tergantikan. Ya lugasnya ya kita tetap butuh makanan walaupun rantai suplai logistik itu diperhambat atau juga kita kehilangan pekerjaan akibat krisis yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 ini. Sehingga ya kita bisa memahami begitu banyak diskusi yang terkait dengan bagaimana mengantisipasi ketahanan pangan ini di tengah krisis COVID-19 yang diselenggarakan oleh banyak pihak gitu. Ya. Kemudian saya kira penting dalam konteks Flores ini, dari kita mendiskusikan tentang ketahanan pangan ini tidak hanya untuk sebuah kebutuhan jangka pendek, hanya untuk mengantisipasi ketahanan pangan di tengah krisis COVID, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana untuk sebuah jangka panjang bisa memutuskan agenda-agenda pembangunan yang tepat sehingga memang Flores ini bisa berdaulat secara pangan. Ya, sebab ya saya kira kita jangan percaya diri menyebut bahwa NTT ini tanah bercocok tanam, sementara pada sisi yang lain kita mengalami krisis pangan. Ya, karena itu dibutuh strategi-strategi pembangunan yang penting, yang jitu, sehingga memang kemudian akhirnya kita bisa menjadi wilayah yang berdaulat secara pangan. Sehingga kalau saya ya, masuk melalui pintu krisis pandemi COVID-19 ini, ada 3 hal sebenarnya yang perlu kita bicarakan ketika menyinggung tentang ketahanan pangan di Flores. Yang paling pertama saya kira dari sisi keragaman pangan, kita di Flores ini masih sangat jauh dari kata cukup. Ya. Dalam berbicara tentang ketahanan pangan, salah satu variabel penting itu seperti yang kita sudah ketahui itu adalah omong tentang keragaman pangan. Ya. Saya kira keragaman pangan ini bukan hanya terkait dengan ketersediaan stok pangan, tapi juga yang paling penting itu adalah dengan ya, variasi stok pangan itu berkaitan dengan keseimbangan asupan gizi lah bagi imunitas tubuh, terutama sangat penting di tengah situasi pandemi seperti ini. Sehingga saya kira keragaman pangan ini penting selain berbicara tentang ketersediaan stok pangan yang cukup, tapi juga terkait erat dengan menjadi indikator penting derajat kesehatan suatu wilayah. Dan menariknya di Flores ini, kalau kita cek baik-baik di data BPS bahwa produksi padi yang begitu tinggi pada satu sisi justru tidak diimbangi dengan produksi-produksi pangan lain seperti hortikultura, palawija, atau juga dari sisi protein hewan pada sisi yang lain yang masih sangat kurang. Sebagai contoh kita ambil kasus Labuan Bajo misalnya, walaupun Manggarai Barat dengan 3 sentra utama penghasil padi, Lembor, Terang, kemudian area persatuan Satar Balang di sekitar kota Labuan Bajo, dia bisa mensuplai kebutuhan beras untuk seluruh penduduk sekabupaten Manggarai Barat dalam 1 kali panen bisa untuk menopang kebutuhan pangan beras untuk 5 tahun ke depan. Tapi coba kita lihat kelangkaan dalam ketersediaan stok pangan yang lain. Sebagai contoh misalnya hortikultura. Ya sudah lama Labuan Bajo ini ketergantungannya sangat tinggi dengan pasokan atau suplai hortikultura dari Bima, dari Nusa Tenggara Barat. Ya
Oke, mungkin kalau untuk situasi normal ini baik-baik saja, tapi kemudian di tengah situasi pandemi ini menjadi suatu yang sangat bermasalah, karena seperti yang kita sudah ketahui, transportasi pun menjadi hal yang lumpuh, tidak berfungsi, tidak berjalan sebagaimana mestinya di tengah situasi pandemi. Karena itu agenda diversifikasi pangan itu menjadi penting juga. Dan menariknya misalnya kalau kita cek data di Manggarai Barat, ya perbandingan antara lahan yang digunakan untuk padi dan yang digunakan untuk sektor palawija atau hortikultura misalnya sangat jauh berbeda. Atau juga ketika dibandingkan dengan sektor tanaman komoditi. Sehingga saya kira menjadi penting agenda pembangunan kita juga mendorong optimalisasi pengembangan sektor-sektor pangan yang lain selain padi. Selain juga ya seperti yang kita sudah saksikan selama ini, ketergantungan yang tinggi pada sektor beras juga itu menciptakan kelangkaan tersendiri bagi rumah tangga petani. Karena saya kira ini mungkin legasi dari Green Revolution-nya Orde Baru, bahwa padi pun itu sudah dikomersialisasi. Jadi padi pun diperdagangkan, sehingga untuk kasus-kasus tertentu misalnya di persawahan Lembor ya, padi juga rumah tangga petani juga mengalami kelangkaan padi karena sistem pertanian yang sudah begitu terkomersialisasi. Jadi itu yang pertama. Jadi isu penting kita terkait ke soal ketahanan pangan di Flores itu masih menjadi soal keragaman pangan, yang juga saya kira banyak isu ini menjadi isu umum juga di tempat lain. Kemudian yang kedua, yang sekarang kita harus patut beri perhatian penting itu adalah kehadiran ancaman eksternal dari pembangunan pada sektor industri ekstraktif. Dalam hal ini dalam konteks Flores, dalam 2 dekade desentralisasi ini, Flores menjadi epicentrum baru dari pembangunan pada sektor ekstraktif, yaitu melalui pertambangan dan energi. Ya, seperti yang kita ketahui atau kita saksikan juga di banyak tempat lain, bahwa kehadiran 2 model industri ekstraktif ini, yaitu pertambangan dan energi, itu memberikan ancaman besar. Yang pertama, akan ada alih fungsi lahan yang bakal besar terjadi lah. Ya, seperti yang misalnya terjadi di Kalimantan, di Papua, di Sumatera. Ya, kehadiran industri-industri pertambangan juga menyebabkan alih fungsi lahan pertanian atau pangan pada masyarakat setempat. Nah, saya kira sekarang kita sudah mulai lihat kenyataannya, misalnya di Satarpunda sekarang, di Kabupaten Manggarai Timur, yang masih menjadi polemik. Itu kenapa sebagian warga setempat ngotot tolak, dan juga banyak publik Manggarai yang menolak, Flores yang menolak, karena memang lokasi atau kegiatan eksplorasi tambang yang akan dijalankan itu bakal mengalih fungsikan lahan-lahan pertanian setempat, sehingga ini menjadi ancaman penting bagi ketahanan pangan masyarakat setempat. Yang kedua juga yang tidak kalah penting itu adalah kehadiran sektor pertambangan dan energi itu memberikan ancaman ekologi yang merupakan insentif penting bagi ketahanan pangan. Itu ya. Ini misalnya bisa dijelaskan bahwa kendati sebagian besar juga lokasi-lokasi eksplorasi pertambangan atau geotermal di Flores itu cukup jauh dari atau tidak langsung terletak pada lokasi pertanian pangan, tapi bahwa situasi Pulau Flores yang begitu kecil, keadaan Pulau Flores yang begitu kecil, itu sangat memungkinkan atau terkondisikan bahwa letak-letak titik eksplorasi kedua kegiatan ini pasti berdekatan dengan sentra-sentra pangan, sehingga seperti yang kita ketahui bahwa akibat yang tak terbantahkan dari sektor industri ekstraktif itu adalah kerusakan ekologi. Maka ini juga akan sangat berpengaruh buruk terhadap ketahanan pangan di Flores. Dan menariknya itu adalah kedua industri ini sekarang itu sedang menjadikan Flores sebagai target baru gitu. Jadi
geothermal misalnya melalui SK Kementerian SDM pada tahun 2017 itu sudah menetapkan 21 titik kurang lebih di Pulau Flores sebagai lokasi geothermal. Tentu ini akan memberikan ancaman besar terhadap ketahanan pangan lah di Flores. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ancaman eksternal yang perlu kita sekarang juga sikapi secara serius itu adalah datang dari sektor pariwisata. Ya, ini teristimewa terjadi menyusul dengan penetapan Labuan Bajo Flores sebagai destinasi wisata super premium. Jadi pemerintah Jokowi betul-betul mendorong untuk menyulap Flores ini sebagai destinasi berkelas internasional, destinasi pariwisata berkelas internasional, sehingga memang pembangunan pariwisata di sini didorong untuk sangat berbasis industri. Jadi diubah dari yang sangat berbasis komunitas sebelumnya, kemudian dalam beberapa tahun ke depan ini sangat berbasis industri, dan upaya itu sudah mulai ditunjukkan oleh pemerintahan Jokowi, misalnya dengan menghadirkan institusi-institusi penting di sini untuk menggenjot investasi seperti Badan Otorita Pariwisata. Lalu kemudian pemerintah pusat juga sudah membentuk peraturan-peraturan yang berada di bawah undang-undang yang langsung dari eksekutif seperti Perpres, Permen yang memang akan mendesain wilayah Labuan Bajo atau Manggarai Barat secara khusus dan akan ke Flores juga secara umum itu sebagai wilayah destinasi pariwisata yang premium dalam bahasanya mereka. Hingga ini tentu akan menjadi tantangan yang sangat serius bagi ketahanan pangan kita, karena seperti juga tadi pada sektor industri ekstraktif, yang pertama dia akan menyebabkan alih fungsi lahan yang begitu besar, dan itu kita sudah mulai lihat di lapangan lah bagaimana industri pariwisata di Labuan Bajo yang sangat didorong beberapa tahun ini menyebabkan alih fungsi lahan-lahan yang menjadi sumber penghidupan atau livelihood masyarakat setempat. Misalnya bagaimana kita saksikan di pantai-pantai sekarang ini, pesisir pantai, lahan-lahan sudah dijatuh ke tangan investor yang menyebabkan warga setempat kehilangan area sebagai penopang livelihood mereka, ya, sebagai nelayan atau juga sebagai petani. Kita saksikan misalnya mulai dari area Gorontalo sampai Golomori, itu semua lahan sudah jatuh ke tangan investor, dan para petani atau nelayan setempat sudah tidak bisa secara bebas lagi menggunakan pantai atau lahan-lahan mereka untuk usaha pangan. Sehingga ini menjadi ancaman berat. Atau juga misalnya sekarang agenda menjadikan wilayah Taman Nasional Komodo sebagai wisata super premium ini akan menghadirkan ancaman yang besar terhadap ketahanan pangan kita dari sektor kelautan, dari sektor perikanan. Jadi lahan perikanan tangkap ikan warga setempat akan semakin dipersempit. Jadi ya saya kira pariwisata ini akan, meski dia diklaim sebagai model pembangunan yang lebih berkelanjutan, tapi dia ini seperti ibaratnya pemburu berdarah dingin yang akan menyebabkan alih fungsi lahan di Flores dalam jumlah yang begitu besar, dan juga akan sangat berbahaya secara ekologis. Karena itu saya kira di akhir artikel itu saya mencoba untuk memberikan beberapa penegasan yang mungkin bisa juga dibilang sebagai rekomendasi kebijakan. Yang pertama, harus ada dalam kepala bahwa untuk membangun Flores ini, jadi nelayan, tani, dan ternak itu sudah harus menjadi sektor prime offer, sektor dasar, dan sektor-sektor yang lain itu mesti harus berdiri di atas ketiga sektor utama ini, nelayan, tani, dan ternak. Nah, karena itu kebijakan-kebijakan yang diambil pun mesti harus mendorong optimalisasi ketiga sektor ini. Yang pertama misalnya, ya saya kira walaupun ini terbilang klasik, tapi harus perlu terus diingatkan kepada pemerintah bahwa perlu anggaran yang cukup besar untuk mendorong ketiga sektor ini. Sebagai contoh di Manggarai Barat misalnya pada tahun 2020 ini anggaran untuk pembangunan infrastruktur pariwisata itu menelan biaya sampai 1, triliun lebih, bahkan jauh di atas lagi jumlah APBD Manggarai Barat. Sementara untuk pertanian dan perikanan itu hanya sebagian kecil, mungkin 1 miliar atau 2 miliar. Tentu ini memberikan informasi yang penting pada kita bahwa betapa ketiga sektor tadi juga secara anggaran, secara politik anggaran itu belum
belum mendapatkan perhatian yang besar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya ini juga terbilang klasik, tapi saya kira penting untuk dilakukan, bahwa pendampingan terhadap petani kita juga itu menjadi hal yang harus terus didorong. Tentu butuh kerjasama dari institusi pemerintah dan juga NGO atau juga gereja. Kita tahu di Flores ini gereja juga cukup mengambil peran yang begitu besar dalam bidang pertanian, misalnya melalui pembentukan komisi PSE. Saya kira keterlibatan atau kerjasama antara stakeholder ini dalam rangka pendampingan petani itu juga menjadi hal yang sangat strategis untuk dilakukan. Lalu juga yang ketiga, saya kira yang penting itu adalah pembangunan infrastruktur ke area-area sentra pangan. Ini penting sekali. Jadi kalau kita melihat selama ini, mengapa juga para petani kita lebih condong untuk mengembangkan komoditi, tanaman-tanaman jangka panjang, tanaman-tanaman perdagangan, karena memang secara infrastruktur juga mereka juga tidak didukung untuk bisa mengembangkan tanaman-tanaman jangka pendek ini. Jadi ya saya kira kalau mau tanaman-tanaman jangka pendek, tanaman yang adalah sebagian besar adalah tanaman pangan, itu bisa didorong lagi pengembangannya, ya perbaiklah infrastruktur ke area-area sentra pangan ini, sehingga selain sebagai kebutuhan pangan juga tanaman-tanaman jangka pendek ini juga bisa dijual ke pasar. Dari konteks Labuan Bajo sekarang ini, pariwisata saya kira menjadi sangat menjanjikan untuk bisa mendorong pengembangan sektor-sektor yang lain, salah satunya itu adalah sektor pangan. Lalu yang keempat, saya kira perlu dukungan regulasi ya dari legislatif. Misalnya ya sudah saatnya perlu mendorong lahirnya perda-perda perlindungan area pertanian atau juga perda masyarakat adat, yang salah satunya itu adalah melindungi lahan-lahan komunal, sehingga basis material kita, yaitu lahan untuk pengembangan sektor-sektor pertanian atau pangan, itu tetap dimiliki oleh warga. Saya kira sekian yang saya bisa sampaikan terkait dengan agenda ketahanan pangan di Flores dengan masuk melalui pintu pandemi krisis COVID-19. Terima kasih.